Oke, terima kasih Pak Profesor Duski Samad, MAG. Dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, barangkali kita juga perlu mendapatkan informasi pengalaman dari Bapak Heri Bahrizal Tanjung. Silakan Pak Heri. Ya Pak Rifki, Pak Haji Rifki, kepada semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ketua, Buya Rifki Samad, para penasehat, Pak Sekum dan Bapak dan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, jazakallah, diberi kesempatan Nambu menyampaikan yang dapat kami terima pada 2 hari yang lalu. Yang pertama, pada tanggal 10 kemarin, kami di Darul Ulum melaksanakan nuzul Quran daring. Dan Alhamdulillah tersambung dengan Ustadz Haji Muhammad Yazir ASP, Dewan Suro dari Mas Joko Karyan, dan dihadiri pada malam itu oleh banyak pengurus dan penasihat Darul Ulum di Blok B Unan yang kebetulan juga diundang beberapa praktisi pendidikan di Sumatera Barat atas undangan Pak Mus dan lain-lain. Alhamdulillah cukup ramai. Intinya sudah saya tulis juga di grup DMI bahwa Ustadz Yazir itu hanya menjelaskan 1 ayat saja, yaitu surat Al-Baqarah 155. Luar biasa beliau menyampaikan, mengingatkan kita bersama bahwa ujian dari Allah itu akan bertingkat atau bersamaan jalannya gitu. Yang pertama tentu kita semua hafal dengan ayatnya, saya baca poin-poinnya saja. Yang pertama memunculkan ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan gitu. Nah, itu yang pertama, dan dalam konteks hari ini pandemi Covid telah menghadirkan ketakutan yang sangat massal sampai ke dunia gitu. Dan kemudian umat pun juga segera bersikap dengan ketakutan itu dalam fikih dan lain-lain, maka klaster masjid tidak boleh muncul sebagai sebuah sebuah titik yang dikhawatirkan dengan pandemi ini. Oh ya, sebelum saya lupa, tadi malam pun ada Pak Dr. Kasim, kalau saya lupa nanti tolong ditambahkan Pak Kasim. Yang kedua, ketika orang dirumahkan, ketika masjid tidak lagi berfungsi dalam ibadah, ada 2 yang hilang dalam jiwa umat, yaitu masjid sebagai rumah umat gitu. Masjid sebagai rumah-rumah, tempat ketenangan jiwanya kembali lagi, tempat keteduhannya agak hilang gitu. Ya, itu kering jiwanya. Kemudian karena dirumahkan, maka muncullah yang kedua, yaitu akan muncul semacam kelaparan. Dan itu diingatkan juga oleh ayat ini. Dan itu apa yang terjadi, maka di sini Pak Yazid bertanya dalam hatinya, kemudian mengajak jamaah, apa yang bisa masjid lakukan tentang 2 ini gitu. Yang memang kita mesti mengakui, alhamdulillah seluruh tentang Jogokaryan dapat kita buka di Facebooknya. Mereka telah berbuat sangat lama, Pak Buya Duski, yang tadi Buya sebut sebagai transformasi masjid, mereka telah mengimplementasikannya 20 tahun lalu. Ini soal yang sangat serius ini, Bapak-Bapak semuanya. Kita biasa mendengar ceramah dan normatif, tapi mereka mengerjakannya dengan pendekatan manajemen, pendekatan keorganisasian yang luar biasa. Sehingga agak sulit kita untuk melangkah, tapi harus melangkah saya kira. Saya setuju dengan Buya tadi, transformasi masjid. Yang kedua, untuk menjaga kemuliaan masjid, maka Jogokaryan kemarin Ustadz Yazid menyatakan tidak pernah menghentikan proses ibadah di masjid sejak corona muncul. Yang dilakukannya adalah membuat pagar-pagar tertentu, misalnya pintu masuknya di sanitizer, kemudian kamar mandi mereka yang 20 buah dibagi 2. Sebagian besar untuk orang kampung di sana yang dikenal baik, sebagian kecil untuk pendatang. Sholatnya pun yang pendatang tidak boleh di ruang utama, di pinggir, dijaga betul. Nah, kemudian cuci tangan, harus pakai masker, yang tidak pakai masker nggak boleh ke dalam, di pinggir gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya protokol memang dipenuhi. Sehingga sampai hari ini belum pernah ada berita COVID muncul di Jogokaryan. Yang kedua,
beberapa orang yang dirumahkan, apakah itu pekerja agak kasar sampai kepada chef itu adalah juru masak hotel dan lain-lain, mereka lalu diberdayakan dengan cara membuat komoditi-komoditi, misalnya bumbu masak yang jadi, misalnya etanol atau apa namanya itu tangan sanitizer. Bahkan Joko Karyan mampu membeli etanol bergalon-galon dari Jawa Timur, pada akhirnya di stop karena permintaan sangat tinggi gitu. Nah, lalu apa yang dilakukan ini luar biasa, Bu ya. Yang dilakukan adalah Joko Karyan membeli singkong rakyat, dirubah begitu rupa dengan pendekatan kimia menjadi etanol. Ini serius, memang itu membuat kami semua terperangah kemarin. Jadi hubungan mereka dengan petani kita sudah luar biasa. Nah itu maka tidak ada lagi kerisauan yang muncul. Kelaparan dapat dilakukan. Lalu yang berikutnya adalah mereka telah terbiasa selama 8 tahun ini menyelenggarakan buka bersama untuk 1.000 sampai dengan 2.000 piring. Setiap buka puasa. Ibu-ibu di sana sudah dimodifikasi begitu rupa menjadi pembuat pembuat nasi-nasi itu pada grup tertentu. Pada tahun ini karena ada COVID, maka yang dilakukan dibuat kotaknya. Maka kelaparan dapat ditanggulangi. 3.000 kotak berjalan setiap hari. 3.000 kotak nasi buka puasa. Nah, itu kelaparan, bergerak ekonomi, dan kemudian yang ketiga, maka tidak muncul kekurangan harta benda atau jauh kemiskinan. Ustadz Yazir kemarin menjelaskan mengenai hal itu tentang peristiwa di Jawa, khusus di Jogja, tentang kolera beberapa tahun lalu. Satu, Bu ya, dan para pengurus yang saya hormati, satu kalimat yang saya gamang kemarin agak terperangah, Bu ya, Ketua Umum. Beliau mengingatkan bahwa ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta benda atau kemiskinan ini adalah lahan paling mudah masuknya komunis. Ya, biasa itu ya. Secara sederhana beliau halus kemarin menyampaikan, lembut, tapi kita paham maknanya apa. Ini tolong dijaga baik-baik. Tolong diantisipasi, itu permintaan dari saya. Dia bukan contoh. Nah, kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang memang sebetulnya tinggal memunculkan saja kegiatan-kegiatan mereka yang sudah bertahun-tahun mereka miliki. Seperti Kampung Ramadan yang tidak pernah berhenti, hubungan dengan para pedagang, lalu jual beli terjadi. Bahkan, Bu ya, ibu-ibu yang pandai menjahit diberikan kain oleh dana masjid dan dana donatur, lalu mereka menjahit masker. Bahkan Joko Karyan bisa membuat masker yang dari plastik tuh ya, yang agak yang seperti penutup itu, Bu ya. Dan paling terakhir membuat APD untuk rumah sakit itu. Jadi memang sudah luar biasa. Dan yang paling mengejutkan bagi kita kemarin, ternyata Joko Karyan pun sudah membeli benih, bibit pertanian yang dilempar, yang dikirim kepada kampung-kampung tertentu di sekitar Jogja dengan pusat masjid-masjid binaannya untuk menanam tanaman pangan yang berumur 3 bulan. Nah, antisipasi kalau ada kelaparan pada sisi lokal gitu. Jadi itu karena diduga akan terjadi penghentian suplai makanan internasional, maka kita akan mengalami hal itu. Terakhir, beliau menyampaikan, saya potong saja, sehingga kita bisa menutup kehilangan jiwa yang massal, kematian yang massal, sudah kita pelihara baik-baik, dan pengharapan akan tetap muncul gitu. Jadi itu yang saya dapat sampaikan, dan kita semua terperangah. Tapi ada satu hal yang kemarin pada hasil pertanyaan forum yang mengejutkan Profesor Musdar Kasim, ada Pak Rektor Unan, ada mantan rektor dan lain-lain. Apa yang muncul? Ternyata Ustadz Yazir dan saya saksinya di 5 kota beliau pernah datang ke Sumatera Barat selalu menyatakan apa yang Joko Karyan lakukan ini sebenarnya adalah galian dari surau. Dan sejarah Minangkabau diungkapkan dengan luar biasa. Pak Kosim pun mendengar juga. Itu membuat kita agak malu hati gitu. Dengan amat fasih beliau menyatakan adat Basani Sarak Basani kita bola. Beliau mau menjelaskan kepada kita bahwa masjid yang dibuat di Joko Karyan itu telah membangun kembali nafas surau. Itu saya kira, Bu ya, Pak Ketua dan Bapak yang hormati, dari 2 isu Pak Ketum tadi, menjaga kemuliaan masjid dan transformasi masjid, dapat saya sampaikan itu pengalaman yang dibuat oleh
jago karyan termasuk sebagai distributor logistik. Yang terakhir tentang perkembangan COVID ke depan, saya setuju Bu ya, kita harus memantapkan segera keagamaan fikih ini, bagaimana kita melaksanakan peribadatan dalam standar COVID. Saya kira itu kata kuncinya Bu ya. Yang lain kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih, mungkin pengantar kata gitu Pak Haji Rifki. Kurang-kurang lebih nanti Pak Kosim bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.